البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nahmadullah azza wa jal ala ni'amihi al-kathirah wa nahmaduhu ala taufiqihi al-istimrar li talabil ilm. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa menyelesaikannya. Dan pertemuan terakhir kita mau masuk pada pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Kita baca qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa innal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kayfiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar wa qad dammahu Allah wa 'abahu wa aw'adahu bisaqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar falamma aw'ada Allah bisaqar liman qala in hadha illa qaulul bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulal bashar. Ringkasan yang padat tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar Al-Quran. Di sini belum mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada bila kaifiyatin qawla. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala permulaannya bila kaifiyatin, maksudnya tanpa kaifiyah yang kita ketahui. Adapun hakikat kaifiyah turunnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, tentunya mesti ada. Cuman yang dinafikan di sini adalah ilmina bi kaifiyah, pengetahuan kita tentang kaifiyah tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut kepada Rasulnya sebagai wahyu, dan kaum mukminin membenarkannya dengan sebenar-benarnya, dan mereka yakin bahwasanya itu adalah perkataan Allah secara hakiki. Di sini bantahan untuk kaum Asy'ariyah, perkataan bil haqiqah untuk membantah kaum Asy'ariyah yang mereka mengatakan kalamun nafsi, atau ibarat dari kalamullah, atau hikayat dari kalamullah. Ini beberapa keyakinan ahli bidah yang mereka ingin keluar dari keyakinan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah bil haqiqah. Laisa bimakhluqin ka kalamil bashar, bukan makhluk seperti perkataan manusia, ka kalamil bariyah, di sini seperti perkataan para makhluk.
Ada dua sisi yang ingin diterangkan di sini, bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, sedangkan perkataan manusia itu adalah makhluk. Maka siapa saja yang mendengarnya kemudian menyangka bahwasanya itu perkataan manusia, maka sungguh dia telah kafir. Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya dan mengancamnya dengan neraka sakar, di mana Allah katakan, sa'uslihi sakar, sungguh aku akan masukkan dia ke dalam sakar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilannya, tatkala Allah ancam orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan manusia dengan ancaman berupa neraka sakar, bagi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, maka kita tahu dan kita yakin bahwasanya Al-Quran adalah perkataan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai perkataan manusia. Taib. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, hadhihi qa'idatun syarifah. Ini adalah kaidah yang mulia. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan termasuk pokok yang besar dari pokok-pokok agama ini yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dalla fihi tawaifu katsirah minan nas, yang tersesat padanya golongan yang banyak dari kalangan manusia. Nah, dan termasuk di antara perkara ikhwan yang terjadi penyimpangan banyak di kalangan firqah-firqah yang ada, ya permasalahan kalam ini. Wa hadzal ladzi hakahu Tahawi rahimahullahu taala huwal haqq alladzi dallat alaihi al-adillatu minal kitabi was sunnati liman tadabbarahuma. Dan perkara ini yang dihikayatkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala itulah yang hak, yang ditujukan oleh dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah bagi orang yang mau mentadaburinya. Wa syahidat bihil fitratus salimah allati lam taghayyar bisyubahati wasyukuki wal ara'il batilah. Dan juga dipersaksikan oleh fitrah yang selamat, fitrah yang selamat, yang belum terubah dengan syubhat-syubhat dan keraguan-raguan serta pemikiran-pemikiran yang batil. Berarti kalau diringkas, bahwasanya keyakinan yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi ini ditunjukkan oleh apa saja? Al-Quran, Sunnah, juga apa? Fitrah yang selamat. Qala rahimahullah, wa qad iftaraka an-nasu fi mas'alatil kalam ala tis'ati aqwal. Dan sungguh manusia telah terpecah belah dalam permasalahan kalam ini menjadi 9 pendapat. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam Minhajus Sunnah jilid yang kedua halaman 358 sampai setelahnya, sampai habis pembahasan. Nah, mari kita lihat masing-masing dari pendapat tersebut untuk kita tahu pendapat yang menyimpang sehingga kita menjauh darinya. Nah, dalam pembahasan yang telah lalu di kitab-kitab yang di bawah ini telah kita ketahui keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini, keyakinan yang rajih. Sekarang kita naik pembahasan yang lebih meluas, yaitu mengetahui pemikiran-pemikiran manusia yang menyimpang dalam masalah ini. Ahadihah yang pertama, anna kalam Allahi huwa ma yufidhu ala nufusi minal ma'ani imma minal aqlil fa'al inda ba'dihim aw min ghairih, wa hadha qaulus sabi'ah wal mutafalsifah. Pendapat yang pertama, bahwasanya kalamullah itu adalah apa saja yang merasuk di jiwa-jiwa ini berupa makna-makna yang kemungkinan itu berasal dari al-aqlul fa'al,
Apa itu al-aqlul fa'al? Ini istilah ya, di kalangan ahli filsafat. Yang dimaksud dengan al-aqlul fa'al, mereka sendiri khilaf. Ada yang mengatakan al-aqlul fa'al yaitu Allah. Ada yang mengatakan Jibril. Ada yang mengatakan kuwan nafs, kekuatan jiwa. Dan yang lainnya. Karena memang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka berselisih sendiri. Tayyib. Dan yang lainnya bahkan mengatakan al-aqlul fa'al yaitu falakul qamar. Jadi ini tentang al-aqlul fa'al di sisi sebagian mereka. Atau yang lainnya lagi mengatakan bahwasanya asal dari sesuatu yang masuk ke jiwa-jiwa itu berupa makna-makna, ikhwan. Sebagiannya menyebutkan itu masuk dari selain al-aqlul fa'al. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah beliau terhadap Nuniyah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau katakan bagaimana kaifiyah mengetahui pendapat mereka ini. Karena sesuatu yang membingungkan tentunya. Bagaimana suatu disebut kalamullah, sesuatu yang masuk ke jiwa ini berupa makna-makna. Ini pendapat Sabi'ah dan Mutafalsifah. Kata Imam As-Sa'di, wa annal aqlal fa'al, dengan khilaf makna yang tadi, wa huwa falakul qamar aw ghairuhu minal aflaq alladhi ya'nunaha, yang menurut sebagiannya adalah falakul qamar. Yaitu peredaran dari bintang-bintang atau peredaran rembulan dan yang lainnya dari apa-apa yang ada di galaksi itu. Huwal muhditsu likulli ma tahtah. Dialah yang menjadi muhdits, pencipta untuk sesuatu yang ada di bawahnya. Wa anna hadzal aqla daimul faid, daimul faid. Ala ma tahtahu alal mihalil musta'iddah bihasabi qabiliyatiha fayufidul wujudat wa awsafaha wa af'alaha wa aqwalaha wa atharaha. Jadi yang paling atas dari sesuatu yang menurut mereka paling atas, kemudian menciptakan yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya terus. Dan ini jelas sesuatu yang batil, yang menyelisih akal sehat. Bagaimana kalamullah diibaratkan dalam sesuatu yang seperti ini? Lalu bagaimana hubungannya dengan Nabi kita Muhammad? Menurut mereka menafsirkannya, lamma kana Muhammadun qad istama'at fihi al-quwa al-kamilah min az-zaka'i waz-zaka'i wal-quwwatil amaliyah fadha 'alaihi min hadzal aqli ma yunasibu halah wa huwa al-kalamur raqi. Melihat ya, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul padanya kekuatan yang sempurna berupa kebersihan, kecerdasan, juga kekuatan amalan, maka akal yang sifatnya fa'al, yaitu akal yang memang betul-betul kuat, yang asalnya dari segala sesuatu yang di atasnya, maka akal tersebut ikhwani fillah kemudian mampu untuk mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kesempurnaan Nabi kita Muhammad tadi, yaitu ucapan-ucapan yang raqi, ucapan-ucapan yang bernilai tinggi.
Sehingga ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan yang bernilai tinggi menurut mereka. Itulah yang menjadi kalamullah di sisi sabi'ah dan mutafalsifah. Adapun sabi'ah itu sendiri ya kawan, kalau kita perhatikan. Nah, makna secara bahasa dari soba. Dikatakan soba rajul idza mala wa zagha. Soba rajul, seorang dikatakan sepertinya apabila dia telah menyimpang. Nah, tatkala mereka telah menyimpang dari al-haq maka disebut dengan sabi'ah. Wasaniha, pendapat kedua, annahu makhlukun khalaqahu Allahu munfasilan anhu. Dan ini yang paling masyhur dari pendapat ahli bidah yang sampai-sampai saat itu menjadi apa? Menjadi keyakinan yang manusia diuji dengannya. Menjadi fitnah besar di kurun yang cukup lama, 3 kurun kekhalifahan. Maka bahwasanya Al-Quran itu makhluk, Allah menciptakannya dan terpisah darinya, terpisah dari Allah. Dan ini pendapat wa hadza qaulul Mu'tazilah, ini pendapat Mu'tazilah. Nah, siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan pemahaman ini ya kawan? Nah, awwalu man qala bi khalqil Qur'an huwal Ja'd ibnu Dirham. Yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu makhluk siapa tadi? Ja'd bin Dirham. Kemudian baru diikuti oleh muridnya yaitu Jahm bin Safwan. Yang saat itu berada di tahun 120-an. Ya, di tahun 120-an. Berarti masih di generasi siapa? Generasi tabi'in ya tidak? Masih di generasi tabi'in ya kawan. Kalau mereka mau mengambil dari para tabi'in, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi demikianlah hidayah. Malah mereka mencetuskan pemahaman batil yang kemudian diambil dari zaman ke zaman. Nah, ini pendapat yang masyhur. Di sana ada yang mengatakan ya kawan. Nah, awal man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun huwa Abu Hanifah. Ini pendapat lain disebutkan oleh Salamah Ibnu Amr Al-Qadhi. Awal man za'ama anna al-Qur'ana makhluq huwa Abu Hanifah. Dan sanadnya sahih. Tapi yang masyhur yang pertama tadi, kemungkinan Abu Hanifah mengatakan itu, tapi kemudian masyhur dalam riwayat beliau dimintai tobat. Nah, dimintai tobat oleh para ulama di zamannya. Dan perkataan Imam Ibn Abil Iz wa huwa qaulul Mu'tazilah. Nah, ini pendapat Mu'tazilah karena memang masyhur dari mereka. Walaupun ini sebelum Mu'tazilah itu sendiri sudah ada pada pemahaman Jahmiyah. Karena tadi yang mencetuskan Ja'd bin Dirham. Kemudian Jahm bin Safwan. Mereka adalah dedengkot-dedengkot pemahaman Jahmiyah. Kemudian juga ini pendapat dari Rafidhah mutaakhirin, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa tsalitsha, dan pendapat yang ketiga, annahu ma'nan wahid qaimun bi dzatillah. Bahwasanya Al-Quran itu makna yang satu yang tegak di zat Allah, itu yang ada pada zat Allah.
huwal amru wan nahyu wal khabaru wal istikhbar. Wa in ubbira anhu bil arabiyyah kana Qur'anan wa in ubbira anhu bil ibraniyah kana Tauratan. Jadi menurut pendapat ketiga ini Al-Qur'an itu satu makna yang apa? Ada pada zat Allah berupa perintah, larangan, khabar, dan pertanyaan. Istighfar itu minta khabar berarti bertanya. Nah, karena itu adalah satu makna berarti sebenarnya satu ya kawan. Cuman penakbirannya saja yang berbeda. Nah, jika ditakbirkan, diungkapkan dengan bahasa Arab maka itu Al-Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah maka itu Taurat. Ini. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu ibarat dari kalamullah. Pengungkapan dari kalamullah yang apa? Yang hakikatnya satu di zat Allah. Paham? Demikian pula Taurat. Taurat adalah pengungkapan dari kalamullah. Sehingga menurut mereka antara Al-Quran dan Taurat, Injil dan semua kitab-kitab Allah ya satu. Paham? Cuman pengungkapannya saja yang berbeda. Wa hadza qaul Ibnu Kullab wa man wafaqahu kal Asy'ari wa ghairihi. Ini pendapat Ibnu Kullab. Dan siapa saja yang mencocokinya seperti Asy'ari dan yang lainnya. Dan akan datang insyaallah taala penjelasan hal ini dan bantahannya. Hanya saja antara Kullabiyah dan Asy'ariyah perlu kita ketahui walaupun mereka sepakat pada keyakinan yang batil ini, tapi keduanya berpisah pada dua hal dalam masalah ini. Antara Kullabiyah dan Asy'ariyah, mereka sama-sama mengatakan apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu maknan wahid qaimun bidzatillah. Cuman bedanya apa, ikhwan? Ada dua perbedaan pada Kullabiyah dan Asy'ariyah. Yang pertama, Al-Kullabiyah taqul kalamullahi ibaratun an arba'i ma'ani fi nafsi. Kullabiyah mengatakan kalamullah itu ibarat dari 4 makna pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-amru wan nahyu wal khabar wal istighfar, yaitu istifham. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan kalamullah la yataba'ad wa la yatajazza wa la yanqasim. Kalamullah itu tidak terbagi-bagi, berarti apa? Tidak ada amr, tidak ada perintah, tidak ada khabar, semuanya satu. Paham? Kalau Kullabiyah masih membagi-bagi. Dan nanti akan datang penjelasan tentang batilnya hal ini juga. Yang kedua, Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah. Ini pendapat siapa? Kullabiyah. Hikayatun, Al-Qur'an hikayatun an kalamillah. Sedangkan Asy'ariyah taqul bal huwa ibaratun an kalamillah. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah. Ini bedanya dan sampai terbalik, ikhwan. Berarti apa? Kullabiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan apa? Ibarah an kalamillah. Cara mudahnya untuk mengingat-ingat yang ada kafnya Kullabiyah hikayah. Asy'ariyah ada ainnya ibarah. Nah, ini saya juga baru ketemu sekarang. Nah, diingat-ingat jangan sampai terbalik. Saya sering lupa juga. Jadi kalau Kullabiyah meyakini Al-Qur'an hikayatun an kalamillah. Ada kafnya, sama-sama ada kafnya. Sedangkan Asy'ariyah meyakini Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Asy'ariyah ada ainnya ibarah. Nah, ini perlu diingat, memudahkan kita biar tidak terbalik-balik. Dan ini juga batil yang nanti akan dibantah juga dan akan dijelaskan makna hikayah dan ibarah sebenarnya bedanya apa menurut mereka. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu sebagai pemanasan.
نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت